Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Semoga Allah golongkan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang menjadi pengecualian orang-orang yang mampu disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang di studio maupun di rumah, rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua untuk senantiasa istiqomah, meluangkan waktu thalabul ilmi yang insya Allah sebagaimana Imam Syafi'i berkata, khairun min an tusalliya alfa raka'atin. Kita membahas satu bab ilmu lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Nah, mungkin kualitas kita nggak sempat kalau salat sunnah 1000 rakaat dalam satu hari. Tapi itu bisa kita siasati dengan pahalanya dengan menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah. Bahasan kita kali ini adalah tentang hadis arba'in an-nawawiyah atau hadis 40 hadis karangan Imam An-Nawawi. Kita akan membahas hadis yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar radhiyallahu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn al-Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini asahhul kutubil musannafah. Amirul Mukminin Abu Hafs ada namanya lakob, ada namanya kunyah. Kalau kunyah itu julukan. Kalau lakob itu biasanya orang-orang Arab ini suka dipanggil dengan nama anaknya begitu. Misalkan Dr. Adit punya anak namanya siapa, Pak Dok? Farah. Nah, biasanya dipanggil Abu Farah. Kalau misalnya punya anak Junaidi, berarti Abu Junaidi. Nah, orang Arab suka dipanggil begitu. Abu Hafs Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sering dipanggil dengan Abu Hafs. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, innama sesungguhnya al-a'malu bin niat, semua amal itu tergantung kepada niatnya. Dan setiap amal akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah untuk dunia yang ia cari atau wanita yang akan dia nikahi, maka
Hijrahnya itu untuk apa yang ia tuju. Hadis ini diriwayatkan oleh dua ahli hadis, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang disebut juga di kitab ini Ashahul Kutubil Musannafah. Jadi kedua kitab yang paling sahih untuk urusan hadis. Kalau sudah disepakati Bukhari dan Muslim, ini tingkatannya berarti paling tinggi. Baru kemudian Sahih Bukhari, baru kemudian Sahih Muslim, dan seterusnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, banyak sekali para ulama berkomentar tentang hadis ini. Bukan hanya ulama-ulama kontemporer, tapi juga ulama-ulama zaman dahulu, para ulama salaf, bahkan para sahabat. Para ulama salaf misalnya Abu Daud rahimahullah. Beliau berkata, hadis ini merupakan ajaran Islam karena intisari ajaran Islam. Karena intisari ajaran Islam itu bertumpu pada dua, yaitu zahiriyah dan batiniyah. Sedangkan yang dibahas oleh hadis ini adalah tentang urusan batiniyah, yaitu urusan niat. Makanya beliau mengatakan ini bagian dari setengah agama. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah, beliau berdua mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Apa? Karena ilmu itu dibagi menjadi tiga. Ada ilmu lisan, ada ilmu hati, ada ilmu anggota badan. Ya, makanya ketika ini membahas tentang urusan hati, berarti dia sepertiga ilmu. Di beberapa tulisan yang lain, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan hadis ini mencakup 70 bab dalam urusan fikih. Nah, kelihatannya simpel, tapi inilah bukti Rasulullah dikaruniakan jawami'ul kalim. Kalimatnya simpel, tutur katanya simpel, tapi maknanya luas. Itu namanya jawami'ul kalim. Ada lagi sebagian ulama berkata hadis ini menunjukkan bahwasannya fikih prioritas, yaitu prioritas amal batin daripada amalan zahir. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kadang-kadang kita ini ketika membaca hadis atau ayat tidak langsung paham mendalam atau tidak mentadaburi. Nah, para ulama membahas hal-hal yang seperti ini sudah sangat detail. Jadi kita tinggal menikmati karya mereka saja. Ini kan luar biasa. Kita tinggal menikmati saja. Maka mudah-mudahan tinggal menikmati itu Allah karuniakan waktu dan kesempatan sehingga kita bisa mengakses karya-karya para ulama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah kalau kita beragama terus tidak tidak mau belajar ilmu. Padahal urusan agama ini sebagaimana Allah menyerukan di dalam Al-Qur'an, Iqra. Bacalah. Salah satu wasilah mendapatkan ilmu adalah dengan membaca. Di ayat lain surah Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, maka fahamilah, maka ilmuilah, maka pelajarilah. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Hadirin, tentu salah satu hadis itu tidak bisa lepas dari sababul wurud atau sebab diucapkannya hadis tersebut. Apa peristiwanya? Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Kabir, beliau berkata, ada seorang sahabat yang dia melamar seorang wanita. Nah, ini ceritanya dia sudah cinta, sudah
suka, bahkan sudah melamar. Namun wanita itu menolak, kemudian wanita ini hijrah ke Madinah. Yang waktu itu masih belum dinamai Madinah, tapi masih Yathrib. Apa yang terjadi kemudian? Si laki-laki ini ikut hijrah bersama wanita tersebut. Dan wanita tersebut ternyata namanya Ummu Qais. Sehingga para sahabat menjuluki sahabat yang hijrah ke Madinah, ke Yathrib waktu itu, dijuluki dengan Muhajir Ummu Qais. Ini bisa dilihat di kitab Mu'jamul Kabir atau di kitab Futuhat Ar-Rabbaniyah karya Ibnu Allan. Hadirin yang dirahmati Allah, begitulah kadang-kadang seseorang dia sudah melakukan amal kebaikan, dia sudah tergerak, bahkan sudah berangkat, bahkan sudah melaksanakan, tetapi tidak semuanya orang itu niatnya karena Allah dan Rasulnya. Tidak semua orang niatnya murni ikhlas lillahi ta'ala. Ada orang-orang yang menyelipkan niat-niat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bahaya sekali. Padahal banyak sekali urgensi niat. Misalnya yang tercantum di dalam hadis ini. Niat merupakan intisari dari ibadah. Ibadah itu ada bermacam-macam. Ibadah itu ada intinya, dan inti dari ibadah itu sendiri adalah niat. Maka niat menempati prioritas yang paling utama. Anda beribadah sebanyak apapun, sepanjang apapun, misalnya 3 hari 3 malam, tapi kalau tidak ada niat, Anda tidak dapat pahala ibadah. Tapi sebaliknya, karena saking pentingnya niat, Anda sudah berniat saja ingin melakukan satu ibadah kebaikan, tapi kemudian ternyata Allah takdirkan Anda ketiduran misalnya, atau Anda sakit tidak mampu melakukannya, maka itu sudah Allah beri pahala. Nah, ini saking pentingnya niat, karena niat itu merupakan intisari daripada ibadah. Kalau intinya sudah dilaksanakan, maka walaupun ternyata kita tidak bisa melakukan amalan tersebut, kita akan diberi pahala. Hadirin yang dirahmati Allah, urgensi niat menurut mazhab Imam Syafi'i dan lainnya, berarti ini menurut jumhur, niat merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i dan lainnya atau jumhur itu mengatakan ini syarat diterimanya ibadah. Nanti beda dengan mazhab Hanafi. Kalau di mazhab Hanafi mengatakan syarat penyempurna mendapatkan pahala saja, bukan syarat diterimanya ibadah, cuman syarat penyempurna. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i kita kenal syaratnya ada ikhlas, niatnya ikhlas, kemudian ittiba. Ittiba itu mengikuti tata cara bagaimana Rasulullah melakukan amal tersebut. Baru kemudian penyempurnaannya nanti ada 2, yaitu ihsan dan athar. Ihsan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, athar itu dia membawa dampak atau efek kebaikan. Hadirin, saking pentingnya niat, ini juga merupakan sesuatu yang bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Yufarriqu bainal adah wal ibadah. Niat pembedanya. Kalau adat kebiasaan yang baik dilakukan berkali-kali, bahkan rutin dan seterusnya, tapi tidak ada niat mencari ridha Allah, maka itu hanya sekedar bernilai adat. Misalkan apa? Anda pergi pagi di jam kerja, Anda memang sudah menjadi pegawai di satu instansi misalnya.
Anda akan tetap melakukan kebiasaan itu dengan disiplin bagus, tertib, pulangnya juga tepat waktu, tidak bolos maksudnya. Atau bahkan Anda lembur sekalipun, ya tetap ketika tidak diniatkan mencari ridha Allah, itu akan menjadi adat kebiasaan Anda. Tapi kalau ada niat mencari ridha Allah, apa yang Anda lakukan itu, mulai rangkaian bekerja dari awal berangkat sampai pulang, itu akan dicatat sebagai amal ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa indahnya Islam, betapa Allah Maha Penyayang kepada kita semua. Bahkan kita capek itu Allah hitung sebagai pahala dan penggugur dosa. Hatta syaukati yusyakuha. Kalau seandainya nanti ada duri yang menancap di kita sehingga kita terasa sakit atau terluka, itu akan menjadi ampunan. Jadi apapun rangkaian selama yang Anda niatkan ini bekerja misalnya sehari semalam, itu akan menjadi ibadah dengan segala ininya. Yang penting ketika kerja itu Anda tidak masukkan amal-amal yang merusak. Contohnya apa? Anda masukkan riya, apa? Ingin dilihat orang. Anda masukkan sum'ah, ingin supaya didengar orang. Anda masukkan bangga atau ujub supaya Anda dipuji orang. Nah, itu akan merusak. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi niat merupakan pembeda antara adat dan ibadah. Adat ini adalah kebiasaan yang baik yang disepakati di daerah tersebut. Sedangkan ibadah, mohon maaf, kalau adat ini bikinan atau kesepakatan manusia, sedangkan ibadah itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian urgensi niat berikutnya. Waktu niat. Nah, semua mazhab sepakat niat itu fi awalil ibadah. Di awal ibadah. Wa mahalluha fil qalbi. Dan tempatnya di dalam hati. Tapi walaupun begitu, banyak para ulama berpendapat boleh dilafalkan. Asalkan apa? Untuk membantu kekhusyuan ibadah. Bukan dilafalkan dalam rangka untuk didengar sebelahnya. Usolli fardhos subhi. Itu supaya didengar, nanti akan malah justru rusak. Bukan malah memperbaiki, malah rusak. Makanya ketika sudah niat di awal, teguhkan hati. Banyak orang yang kita saksikan dia ceroboh. Dia sudah niat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba dia batalkan tanpa udzur yang syar'i. Hanya apa alasannya? Karena belum mantap. Nah, ini salah, ini wiswas setan. Kalau sudah niat, berarti hati kita. Makanya niat itu di hati, bukan hanya sekedar di lisan. Nah, makna niat itu sendiri adalah muqtarinatun bil fi'li. Menyengaja kita melakukan sesuatu diiringi dengan perbuatan. Nah, ada unsur kesengajaan. Kalau ternyata Allahu Akbar dibatalin lagi. Nah, ini sengaja membatalkan. Nah, ini secara fikih tidak boleh membatalkan dengan sembarangan. Membatalkan sholat itu harus ada udzur syar'inya. Bukan hanya sekedar ragu-ragu. Kalau Anda ragu-ragu, bahkan Rasulullah menggambarkan begini. Kalau kita sedang sholat, ini saking tidak bolehnya membatalkan sembarangan, tiba-tiba perasaan kita kentut. Apa? Rasulullah menasihati apa? La yansarif. Jangan batalkan.
hatta yasma'u sautan au yajidarihan. Sampai kita mendengar suaranya atau mendapati baunya. Ini saking supaya kita nggak sembarangan. Nah, kalau sekedar ragu-ragu saja, tidak lebih dari kasus itu. Maka sekali lagi urusan fikih harus dipahami dengan benar sehingga amalan itu juga benar. Nah, niat itu menempati posisi yang penting. Sekali lagi, waktu niat fi awalil ibadah, di awal ibadah. Tempatnya fil qalbi, di hati. Kalau tak dilafalkan, boleh untuk membantu kekhusyuan atau mengajarkan kepada yang lain. Atau mengajarkan kepada muridnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Seorang mukmin diberi pahala berdasarkan niatnya. Ketika niatnya dia memang beribadah, kan misalnya Anda sebagai dokter, Anda harus masuk ke rumah sakit dinas. Ketika dinas, Anda juga ada kunjungan pasien. Ketika ada kunjungan pasien, mungkin Anda akan menasihati atau memperingatkan. Mungkin Anda juga akan menyemangati. Yang jelas itu juga ada silaturahmi. Yang jelas juga ada mungkin ketika Anda mengobati. Ketika rangkaian itu Anda niatkan mencari ridho Allah, berapa pahala yang akan Anda dapatkan. Setiap langkahnya Anda dapat. Setiap silaturahimnya Anda dapat. Anda menasihati, itu adalah perkataan terbaik. Anda memberi motivasi, itu adalah perkataan terbaik. Apalagi kalau Anda jadi perantara sembuhnya seorang pasien, maka itu akan luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi peluang bagi siapapun untuk mendapatkan pahala yang banyak itu sama. Nah, yang membedakan adalah ilmunya. Semakin dia mengetahui detail ilmunya, dia akan semakin banyak mendapatkan pahala itu. Nah, maka dituntut dari sejak awal berangkat sampai pulang, itu kalau bisa semuanya mencari ridho Allah. Jadi niat adalah amalan hati. Dan ini lebih prioritas daripada amalan dohir. Sekali lagi, dari mana? Amalan dohir ini tidak berarti apa-apa ketika amalan batinnya atau niatnya salah. Atau bahkan tidak niat. Tetapi amalan dohir, walaupun jelek, atau misalkan tidak berkualitas, atau bahkan tidak sempat mengamalkan, tapi niatnya sudah baik dan benar, maka Anda sudah dapat pahala. Hadirin, setiap perbuatan baik yang diniatkan mencari ridha Allah, maka akan menjadi suatu ibadah. Ibadah secara umum. Ada ibadah mahdhoh, yaitu misalnya sholat 5 waktu dan seterusnya, ada puasa. Itu ibadah mahdhoh. Ada yang ghairu mahdhoh. Nah, ini segala sesuatu kebaikan yang diniatkan mencari ridha Allah. Nah, niat ikhlas karena Allah dituntut di setiap ibadah. Kalau urusan ibadah dia harus ikhlas. Kalau itu merupakan ibadah, maka harus ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah haknya Allah, yang Allah minta. Makanya Allah sangat murka sekali ketika seseorang tidak ikhlas dalam beramal. Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijis Salikin, beliau mengutip
Apa? La yaqbalullahu minal amal. Allah tidak menerima amalan illa makana khalisan liwajhi, kecuali amalan ikhlas, murni karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ala mutaba'ati amrihi. Dan amalan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Jadi ikhwani fillah, para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, supaya amalan kita itu diterima, ya mau nggak mau harus ikhlas. Dan mau nggak mau kita mencontoh tata cara, mengikuti tata cara yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Misalkan zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat ini banyak sekali model zikir. Tetapi tidak semuanya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka ambil yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalkan lagi apa? Doa makan. Ada yang mengatakan doa makan itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walau alam saya belum mendapatkan riwayatnya, apakah ini riwayat sahih atau tidak sahih. Kalau ternyata tidak sahih sekalipun, ini boleh. Kenapa? Karena ini doa. Tetapi tidak bisa mengalahkan yang paling utama, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa? Bismillah. Kalau selesai makan, alhamdulillah. Kalau lupa membaca doa makan, doanya apa? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nah begitu, riwayatnya sahih, riwayat Bukhari. Maka ini yang harus kita utamakan. Tapi cuma pendek Ustaz, ya walaupun pendek. Karena khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada yang dicontohkan, itu yang kita utamakan. Kenapa kita harus ikhlas? Nah ini kembali lagi kayaknya ke kajian yang lalu, pekan lalu, bahwasannya ada salah satu hadis yang menceritakan tentang orang-orang yang pertama kali dihisab. Nah, yang pertama kali dihisab itu siapa? Mujahid. Dia pergi berjihad. Manusia saksikan dia hebat luar biasa. Pemberani. Dan bertarungnya luar biasa di medan perang. Apa? Ternyata ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Untuk apa engkau berperang?" Dia mengatakan, "Saya berperang karena engkau ya Allah." Nah, Allah yang maha mengetahui isi hati manusia, yang maha mengetahui bahkan wa taqallubaka fis sajidin, apa yang ada di hati kita ketika kita sujud pun Allah maha tahu. Apa kata Allah? Kadzabta. Engkau berdusta. Kenapa? Engkau berperang bukan karena mengharapkan wajah atau ridhoku. Engkau berperang supaya disebut kesatria, supaya disebut pemberani, dan engkau sudah mendapatkannya di dunia. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat menyeret dia ke neraka. Na'udzubillah. Hadirin, lihat. Kurang apa dia pengorbanannya? Kurang apa keberaniannya? Dia juga sudah laksanakan amalannya. Tetapi ternyata amalan hatinya tidak murni karena Allah. Kemudian dia diseret ke neraka. Nah, orang kedua yang hisab itu juga dia adalah orang yang ahli agama. Dia belajar Al-Quran dan dia mengajarkannya.
Tidak kurang ilmunya, tidak kurang bacaannya. Luar biasa pidatonya. Yang kurang apa? Cuma ikhlas. Maka akhirnya dia divonis oleh Allah, kadzabta. Kamu juga berdusta. Ternyata dia mengharap ridha Allah. Dia mengharapkan yang lain. Orang yang ketiga, orang yang dermawan. Dia sedekah. Orang melihat juga luar biasa. Sulit untuk mencapai level itu, seolah-olah begitu. Tapi ternyata lagi-lagi hati manusia hanya Allah yang tahu. Ternyata dia tidak ikhlas lillahi ta'ala. Maka akhirnya dia juga divonis kadzabta. Masyaallah muslimin, permisah yang dirahmati Allah. Lihat betapa seseorang amalan luar biasa itu menjadi haba'an mantsura. Seperti debu-debu yang berterbangan. Gara-gara apa? Urusan amalan hati, yaitu niat. Kalau kemudian niat itu bisa menghancurkan amal, niat itu menyebabkan tidak diterimanya suatu ibadah, maka adalah kesimpulannya cuma satu saja. Segala ibadah harus niatnya lillahi ta'ala. Hadirin, kalau ditanyakan kira-kira kenapa ya? Allah kok gara-gara nggak ikhlas saja, Allah sangat murka begitu. Sampai langsung kadzabta, seret dia ke neraka. Apa masalahnya? Ternyata karena orang yang beribadah tapi niatnya tidak ikhlas adalah seseorang yang menggunakan hak Allah untuk mencari kepentingan yang lain. Padahal tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah. Dan inti dari ibadah itu adalah niat yang ikhlas. Lah kalau ternyata yang seharusnya diperuntukkan untuk Allah, ternyata hak itu diambil dan diperuntukkan yang lain, maka wajar Allah sangat murka. Allah mintanya ikhlas, murni. Di pertemuan kemarin, saya sempat bertanya kepada para hadirin, kalau seandainya Anda ditawari susu, susu 1 gelas, sudah pokoknya dikasih jatah 1 gelas per hari, murni, kira-kira mau nggak hadirin? Ya mau toh. Tapi kalau coba yang tidak murni, dicampur sianida sedikit saja, 1 tetes saja. Walaupun Anda dikasih gratis, Anda nggak mau. Walaupun dikasih 1 sendok saja, tetap Anda tidak mau. Kenapa nggak mau? Karena maunya murni. Nah begitulah Allah. Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Maka kalau ada peribadatan yang tidak murni, itu seolah-olah membuat Tuhan baru selain Allah. Membuat tandingan selain Allah. Disitulah Allah sangat murka. Dan itulah yang disebut dengan syirik. Allah berfirman di dalam surah Luqman ayat 13, "Inna syirka ladzulmun adzim." Syirik itu adalah dosa yang sangat-sangat besar. Adzim itu di atasnya besar. Kalau kabir itu besar. Kalau adzim berarti sangat besar. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali lagi ke pembahasan di hadis arba'in. Nah, hadis ini menceritakan tentang niat, terus kemudian tentang hijrah. Nah, kira-kira bagaimana hukumnya seseorang berhijrah? Hadirin yang dirahmati Allah, kita perlu paham dulu makna apa itu hijrah. Hijrah secara etimologi intiqalu min makan ila makanin akhar. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara terminologi
berarti meninggalkan negeri yang kafir atau negeri yang tidak bisa kita melaksanakan ajaran Islam dengan aman, tenang, atau tanpa bahaya. Hijrah menuju negeri yang islami atau negeri di mana yang kita bisa melaksanakan ajaran Islam dan tidak berbahaya di sana. Seperti Rasulullah waktu itu memerintahkan kepada sahabat untuk hijrah kemana? Ethiopia. Itu bukan negara Islam. Tapi di sana aman. Kenapa? Karena rajanya menghormati keyakinan agama. Nah, maka kalau sekarang masih ada tempat-tempat di mana melaksanakan Islam itu berbahaya bagi nyawa Anda, bagi keselamatan Anda, atau bahkan Anda tidak diperkenankan melaksanakan syariat agama Anda, maka hukumnya wajib Anda hijrah. Ustadz, kan ada hadis la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Nah, bagaimana dengan hadis itu? Betul, hadis itu betul. Tetapi maknanya adalah tidak ada hijrah setelah peristiwa Fathu Mekah. Kenapa? Karena setelah ada Fathu Mekah, Mekah itu menjadi negeri yang islami. Sehingga tidak perlu lagi hijrah. Adapun sekarang banyak negeri-negeri yang belum islami. Dan banyak di mana tempat melaksanakan syariat Islam itu justru ditindas. Justru bahkan membahayakan nyawa. Maka hukum hijrah wajib bagi mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, tapi kalau Anda di satu negeri yang belum islami, tapi Anda bisa melaksanakan Islam dengan tenang, tidak diganggu dan seterusnya, maka Anda tidak wajib berhijrah. Kata hijrah juga kadang-kadang sering digunakan untuk menjauhi atau meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala menuju hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah. Dari kebiasaan buruk ke kebiasaan yang baik. Dari misalnya penampilan buruk kepada penampilan yang lebih menutup aurat dan lain-lain. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak sekali contoh-contoh tentang hijrah. Misalnya kalau hijrah masa lalu kita sudah paham dari hadis tadi. Kalau hijrah masa kini kira-kira bagaimana? Hadirin yang dirahmati Allah, dunia menyaksikan misalnya apa? Hijrahnya orang-orang Rohingya ke berbagai tempat. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Indonesia, ada yang ke Aceh, dan seterusnya. Kenapa? Karena memang di sana ada disaksikan pembantaian etnis luar biasa. Bahkan PBB mengakui itu. Maka ketika seperti itu wajib dia hijrah. Tapi Ustadz, masih ada yang bertahan dengan misalnya mengangkat senjata. Wallahu alam. Kalau menurut hitung-hitungan, kalau memang ternyata mudaratnya lebih besar, maka lebih mengangkat senjata mudaratnya lebih besar, maka lebih diutamakan untuk berhijrah. Bagi orang-orang yang tidak mampu mengangkat senjata, maka itu lebih wajib lagi. Hadirin yang dirahmati Allah. Contoh lain misalnya bagaimana? Kalau Rohingya mereka tidak mampu mengangkat senjata. Kalau misalnya di Gaza, Gaza itu semuanya muslim. Diblokade segitu. Luar biasa temboknya, diserang dan seterusnya. Yang nyerang siapa? Jelas. Terus bagaimana? Apakah hijrah wajib bagi mereka? Ternyata mereka masih bisa mempertahankan diri dan bisa melaksanakan
syariat Islam di sana. Maka ada yang berusaha tetap mengangkat senjata dan seterusnya. Terus bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau menurut saya kita harus hati-hati memvonis atau mengatakan sesuatu tentang mereka. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqqi. Jadi akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, kelompok yang selalu menolong kebenaran li'aduwihim, atas musuh-musuh mereka. La yadurruhum man khalfahum. Jadi orang-orang yang menyelisihi khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka itu tidak membahayakan mereka. Tidak akan membuat mereka goyah orang yang tertimpa al-lawa atau cobaan. Sampai datang kepada mereka janji Allah Azza wa Jalla. Maka ketika mendengar hadis ini para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, wa ainahum? Mereka itu di mana? Rasulullah bersabda, qala, mereka di sekitar di Baitul Maqdis dan di sisi Baitul Maqdis. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sejak berapa puluh tahun yang lalu kita tetap saksikan mereka tidak pindah dari posisinya, tetap di situ, dan mereka melawan kezaliman Israel, bangsa-bangsa Yahudi. Maka kemudian ya, karena ada hadis ini, apapun komentar orang di media dan seterusnya, bagi orang yang tahu hadis ini, bagi orang yang punya keimanan, tahan lisan Anda untuk berkomentar negatif. Karena boleh jadi mereka lah yang di dalam hadis ini. Atau boleh jadi, kalau sampai terlontar ternyata tuduhan negatif kepada mereka, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka suka atau tidak suka, kita tahan lisan kita. Kalau berkomentar positif silahkan, tapi kalau komentar negatif hati-hati. Hadirin yang dirahmati Allah, ada lagi hijrah ini untuk apa ya? Di zaman modern ini, misalnya hijrah dari ekonomi yang ribawi kepada ekonomi yang islami. Dan sekarang muncul di mana-mana kelompok-kelompok yang mengatakan dirinya anti riba atau tanpa riba dan seterusnya. Nah, itu bagus. Itu paling tidak menandingi ghazwul fikri atau perang pemikiran yang dilancarkan oleh setan dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Apa? Betapa riba itu jelas-jelas haram. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Tapi setan pinter. Ini bukan riba. Ini bunga. Nah, coba siapa yang nggak tertarik dengan bunga? Padahal itu riba. Semua madhab, jami'il madhahib, itu sepakat riba itu haram. Tapi kalau istilahnya diganti dengan bunga, banyak yang kemudian terjerat. Padahal mereka kaum muslimin dan muslimat. Contoh lagi misalnya, hijrah dari penampilan yang tidak islami menuju penampilan yang lebih islami. Orang buka aurat, semua madhab sepakat itu haram. Tapi setan pinter atas nama fashion, atas nama modernitas. Akhirnya membuka aurat. Ada satu jawaban yang sangat menarik yang disampaikan oleh, saya lupa dokter siapa begitu, perempuan. Ketika beliau di wisuda,
masih memakai jilbab. Di Eropa hadirin, di wisuda memakai jilbab itu adalah pemandangan yang sangat langka. Sehingga waktu itu beliau diwawancara dan dikritisi oleh wartawan. Apa? Kenapa Anda harus tetap memakai jilbab? Ini kan sudah zaman modern, sudah zaman milenial, kata wartawan. Apa jawaban beliau? Kalau toh seandainya yang disebut modern itu adalah membuka aurat, maka orang-orang zaman purba dulu niscaya mereka lebih modern daripada kita. Kenapa? Mereka nggak tanggung-tanggung bukanya. Memang nggak pakaian. Tapi begitulah hadirin. Setan pinter membuat kata-kata, merangkai kata-kata seolah-olah itu semua menarik, seolah-olah itu semua benar. Padahal itu bagian dari ghazwul fikri, perang pemikiran. Bagaimana membuat rancu pemikiran yang akhirnya membuat ragu atau bahkan orang yang rendah ilmunya, orang yang awam, tidak lagi ada keraguan. Dia laksanakan saja padahal itu bertentangan dengan syariat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi apapun yang mereka gunakan, maka di zaman modern ini ada orang-orang yang kemudian menggunakan istilah hijrah, yang kemudian merubah penampilannya menjadi lebih islami, sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli dia modelnya bagaimana, dia tetap mengikuti model-model modern, tetapi tetap menutup aurat. Dan sekarang menjadi tren hadirin. Hijab vest dan seterusnya. Sekarang menjadi tren dan ini tren bagus. Perlu kita dukung. Kenapa? Karena itu nanti lama-kelamaan orang akan menjadi tidak asing lagi dengan syariat Allah. Contoh lagi misalnya hijrah dari syirik menuju yang islami. Pengobatan-pengobatan yang syirik. Keyakinan-keyakinan yang syirik menuju keyakinan yang islami. Menuju pengobatan yang islami. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak kita saksikan. Apalagi di masyarakat kita ya. Kadang-kadang dengan alasan jauh dari rumah sakit. Maka kami terpaksa Ustadz. Nah terpaksa menyekutukan Allah. Ini bahaya sekali. Kenapa? Dia cari masalahnya langsung dengan Allah. Padahal Allah yang menciptakan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Mereka juga dalam sholatnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi prakteknya iyyaka na'budu wa mbah nasta'in. Nah, ini bertentangan hadir. Dan kita saksikan banyak sekali. Karena background kita peruqyah. Hampir setiap hari kita meruqyah. Dan hampir 80% pasien itu masih, atau bahkan lebih, masih syirik. Berkeyakinan jimat membawa keberuntungan. Jimat membawa rezeki. Jimat bisa menyembuhkan, menolak bala, dan seterusnya. Padahal Islam itu mengajarkan simpel saja. Kalau mau lancar rezeki, mau tolak bala, dan seterusnya, sedekah. Apa sedekah itu harus banyak? Enggak. Bahkan sedekah yang paling ringan adalah dengan apa, Pak, Bu? Senyum. Anda cukup senyum saja. Mana ada berbayar? Senyum, enggak ada yang berbayar. Nah hadirin yang dirahmati Allah. Tapi model-model begini belum dikenal. Dalam hadis Rasulullah bersabda, kalau sedekah itu bisa mengobati 70 macam penyakit. Tidak disebutkan detail penyakitnya apa. Tapi kita harus yakin. Tasdiqu fi ma akhbar. Keimanan kita kepada Rasulullah SAW itu adalah membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kalau menyembuhkan 70 penyakit, sudah jangan ragu. Penyakit apa yang kita derita, asalkan itu masih dinamakan penyakit, segera
bismillah, dalam rangka hijrah dari pengobatan yang syirik menuju ke pengobatan yang islami. Bismillah. Ustadz, kalau saya ke dokter bagaimana? Ya bagus, kan tidak syirik ke dokter. Kecuali Anda meyakini dokter yang menyembuhkan, ini yang salah Anda, bukan dokternya. Dokternya meyakini bahwasanya mereka perantara. Ilmu-ilmu yang terbukti secara saintifik itu diakui dalam Islam, bukan ditentang. Memang Allah yang maha menyembuhkan, tetapi wasilahnya bisa jadi melalui perantara dokter dan obat yang disuntikkan, melalui terapi yang disampaikan, dan seterusnya. Misalnya lagi, ada orang yang memakai istilah kata hijrah ini, dari pergaulan atau lingkungan yang tidak islami menuju kepada pergaulan dan lingkungan yang lebih islami. Nah, mereka hijrah. Misalnya apa? Zaman-zaman sekarang. Hadirin pernah saksikan ada punkers yang rambutnya kayak durian itu. Nah, ada di antara mereka kemudian hijrah. Tatonya masih ada, tetapi mereka kemudian mengganti kebiasaan buruk mereka menjadi kebiasaan yang lebih baik. Ada juga komunitas-komunitas dugem, komunitas-komunitas geng motor dan seterusnya, yang mereka punya kebiasaan yang awalnya bertentangan dengan Islam. Tidak semua geng motor begitu, tetapi ada. Tidak semua punker begitu, tapi ada yang mereka kemudian hijrah. Bahkan alhamdulillah kemarin ada teman yang kita tawari untuk hijrah, dan kemudian beliau mengatakan iya. Nah, cuman sayangnya ketika beliau menanyakan, Ustadz, ada nggak jasa penghapusan tato gratis? Beliau tanya begitu. Ya insya Allah nanti coba saya carikan informasi. Kayaknya kalau dibaca, wallahualam ya, Pak. Tapi kalau di tempat lain sudah banyak jasa penghapusan tato gratis bagi mereka-mereka yang mau hijrah. Nah, selama ini beliau minder. Waduh, bagaimana saya sholat, Ustadz, masih ada tatonya. Saya bilang, sudah, sementara belum bisa menghapus tato, tetaplah sholat. Jangan nunggu terhapus tatonya baru sholat. Terus bagaimana nanti? Sudah. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Maka fattaqullaha mastata'tum. Laksanakan, amalkan semampu kita. Insya Allah dengan begitu, mudah-mudahan Allah ridho, dan suatu saat nanti Allah takdirkan ketemu dengan saudara-saudara kita yang menghapus tato gratis, saya bilang begitu. Nah, itulah hadirin yang dirahmati Allah, gambaran bagaimana syariat hijrah dalam hadis ini serta urgensi niat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sore hari ini bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan kita, sekaligus menambah semangat kita untuk senantiasa ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kegiatan kita, baik zahir maupun batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Baik, katanya ada sesi tanya jawab. Nah, kita persilahkan kepada operator kita. Ini ada dua pertanyaan. Kebetulan beliau menanyakan tentang ketika kita berangkat untuk meraih ridha Allah. Ketika kita berangkat itu apakah niatnya itu cukup satu kali aja, itu bisa mewakili kita akan berangkat, atau setiap kita berangkat perlu diulang niatnya itu? Itu pertanyaan pertama.
Pertanyaan yang kedua itu terkait dengan ketika seseorang itu ingin berbuat baik, Ustaz. Tapi hatinya masih belum ikhlas, masih bercampur antara takut belum ikhlas gitu. Nah itu bagaimana menyikapinya, Ustaz? Apakah udah lakukan aja walaupun hatinya belum ikhlas, atau nunggu ikhlas dulu baru bisa berbuat baik? Baik. Subhanallah, pertanyaannya bagus sekali. Luar biasa. Barakallah, Dr. Haris. Berangkat untuk meraih ridha Allah, pertanyaannya niat itu apakah perlu sekali saja atau diulang-ulang setiap kali kita melakukan amalan untuk mencari ridha Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, ada ibadah itu yang kemudian hanya terbatas. Misalnya salat zuhur. Nah, ya udah pas itu saja. Besok lagi pas salat zuhur lagi baru kemudian kita mulai lagi. Niat yang sama. Tapi ada misalnya ibadah yang panjang seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini dianjurkan mengulang niat. Ulama juga yang menganjurkan daripada kita lupa, mending kita niatkan untuk 1 bulan. Kan syaratnya mabitun niyah, menginapkan niat kan. Itu bukan hanya semalam, ada yang bahkan 29 malam diinapkan niatnya. Maka itu boleh. Jadi masing-masing membuat strategi. Intinya selama itu dalam koridor ada dalilnya, maka boleh dan diterima. Jadi kalau sekali ada yang memang sekali diniatkan dan perlu kemudian diulang-ulang, ada yang diniatkan sekali untuk beberapa kali, walaupun diulang-ulang lagi itu lebih baik. Contoh misalkan begini, Pak Dokter berniat, ya Allah, karena Engkau, aku ingin mencari ridhamu, jadikan setiap aku berangkat kerja, sampai kemudian aktivitas bekerja dengan berbagai macamnya, sampai pulang nanti hanya ikhlas karena Engkau, seumur hidupku. Itu boleh. Kalau Anda ingin tajdidun niyah, memperbarui niat, itu juga boleh dianjurkan. Contoh lagi misalnya begini, ya Allah, jadikan setiap saya ke masjid itu mencari ridhamu melalui iktikaf. Jadi walaupun beberapa saat di masjid, karena tidak ada syarat waktunya berapa lama iktikaf itu, maka insya Allah dengan seperti itu akan jadi bernilai iktikaf. Kalau ternyata kemudian kita ingat, oh iya, sekaligus diniatkan iktikaf. Nah itu lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak, paling tidak kita sudah pernah berniat selama seumur hidup. Ah begitu. Sama misalnya, ada seseorang, dia luar biasa sekali semangat sedekahnya. Dan kemudian strateginya kita acungi jempol. Dia berniat, ya Allah jadikan setiap hari, mohon maaf, pagi kami diawali mencari ridhamu dengan sedekah. Kalau dia sempat, dia pahalanya double. Kalau tidak, kemudian dia tetap sudah dapat pahala niatnya. Gitu. Kalau diperbarui lagi, itu luar biasa. Intinya, setiap amalan ini kita boleh mengatur strategi. Di mana nyamannya kita, mudahnya kita. Karena Allah sekali lagi menghendaki kemudahan. Dan Allah itu maha luas rahmatnya, maha kasih sayang. Jadi Allah nggak mungkin mempersulit. Bahkan ada seseorang begini, Pak Dok, ini cerita nyata. Dia setelah membaca hadis tentang doa masuk pasar. Doa masuk pasar ini dalam hadis disebutkan doanya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu. Wa huwa yuhyi wa la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
dijanjikan apa? Dihapus ditulis kebaikan dan dihapus kesalahan alfa alfin. 1.000.000 kebaikan. Diangkat 1.000.000. Kemudian diampuni dosa-dosa 1.000.000. Apa enggak enak? Padahal cuma sekedar kurang dari 1 menit. Maka kemudian dia meniatkan, ya Allah jadikan setiap aku pergi ke pasar, itu membaca doa itu. Hanya untuk mencari ridhomu. Dan pasar sekarang hadirin yang dirahmati Allah, tidak harus pasar pusat atau pusat perbelanjaan begitu, enggak. Anda ke warung, Anda ke toko itu pun termasuk pasar karena intinya di sana ada transaksi jual beli. Maka doa paling tidak niatkan untuk setiap berdoa. Nah, ketika kita tanya, ternyata kadang dia juga lupa. Akhirnya apa? Begitu dia ingat, dia baca. Dia ingat-ingat tadi melewati berapa pasar. Dia bismillah, baca doa itu. Dia yakin sekali kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak menyia-nyiakan siapa saja yang melakukan perbuatan yang baik. Ahsana amala. Amalan yang baik. Nah, mudah-mudahan terjawab. Jadi, kalau seandainya ada ibadah-ibadah yang perlu diulang niatnya, ada yang boleh dirapel niatnya, ada juga yang bagus dianjurkan untuk diulang-ulang. Berbuat baik tapi belum ikhlas. Fudail bin Iyad, salah satu ulama tabi'in, beliau terkenal dengan Abidul Haramain. Orang yang paling ahli ibadah di antara Makkah dan Madinah. 2 tanah haram. Nah, beliau mengatakan dalam definisi syirik adalah tarkul amal khaufan minar riya. Jadi apa? Dia takut beramal karena takut riya. Artinya apa? Dia meninggalkan amal karena riya itu sudah riya. Nah, berbuat baik walaupun dia belum ikhlas, sudah semampunya saja. Karena masing-masing kadar ikhlas itu berbeda-beda. Kalau ternyata belum ikhlas, bagaimana dia ininya? Masih campur-campur begitu. Oh ya Ustadz, saya sedekah tapi sambil pencitraan sekalian. Nah itu campur-campur begitu maksudnya. Sayang ini kalau nggak pencitraan sekalian Ustadz. Oh sayang ini kalau nggak diabadikan, dipoto cepret. Ada kenang-kenangannya, tapi dia pengennya juga ikhlas. Nah begitulah. Kalau memang kondisi hati seperti itu, dia sadar, oh kayaknya belum ikhlas nih. Tetaplah beramal, tapi amalkan juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Itu nanti insya Allah seiring berjalannya waktu akan Allah tuntun hati kita untuk bisa meninggalkan niatan-niatan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ikhlas ini merupakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu doa. Dan Rasulullah mengajarkan doa itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jadi jangan nunggu ikhlas dulu baru beramal. Tetaplah beramal, tetaplah belajar keikhlasan. Supaya kita tetap ikhlas terus, bagaimana caranya? 1, jangan beramal ingin dipuji. 2, jangan beramal ingin dilihat. 3, jangan beramal ingin didengar. 4, jangan beramal karena ada tendensi tertentu. Tapi beramallah
Lakukan, jangan ditunda, lupakan. Mohon maaf, ada pengibaratan yang lucu tapi tapi mengena. Beramallah soleh seperti kentut. Mohon maaf. Jadi nggak ada yang pernah membahas itunya, kentutnya. Tidak pernah dibahas di orang lain karena malu. Tidak juga diingat-ingat begitu. Sudah pokoknya dilupakan. Seperti itulah, malulah kepada Allah. Amalkan saja, jangan pernah dibahas, malulah kepada Allah. Kalau seandainya terpaksa dibahas, karena memang itu diambil hikmahnya, maka ulangilah doa-doa itu supaya Allah jaga keikhlasannya. Hadirin yang dirahmati Allah, karena ikhlas ini sesuatu yang berat, maka sekali lagi dilengkapi dengan cara berdoa. Adapun kiat-kiat ikhlas sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Silahkan kalau yang ingin tahu tentang kiat-kiat ikhlas, diputar lagi video yang pekan yang lalu. Ujungnya mati listrik ya. Kalau ujungnya ternyata tidak sampai akhir ya mohon maaf. Karena waktu itu listrik padam, jadi sinyalnya hilang. Tidak bisa ngupload video. Walam bisawab, mudah-mudahan pertanyaan dari Dr. Haris sudah terjawab. Dan mungkin para pemirsa, bagaimana Pak? Masih ada kesempatan lagi? Belum ada. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.